Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas perhitungan untuk mencari sudut dalam terkoreksi, azimut, dan juga koordinat menggunakan Excel. Nah, untuk kolom yang warna kuning ini adalah data yang kita dapat dari lapangan. Jadi, adanya ini untuk membantu kita dalam proses perhitungan. Untuk perhitungan-perhitungan ini sendiri diambil dari rumus dasarnya, rumus manualnya, ada sebagian yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Bagaimana cara untuk mencari koreksi, mencari azimut, kemudian mencari koordinat. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai. Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini atau juga bisa membuat tabel sendiri sesuai dengan ya yang teman-teman biasa buat, tapi menggunakan rumus yang saya kasih tahu gini. Dan saya ini udah ada semua hasilnya. Jadi saya akan menjelaskan aja rumus yang ada di sini. Karena kalau saya ketik ulang itu akan memakan waktu ya. Rumus seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita eh, dari sudut dalam ini kita ubah dulu ke derajat desimal. Nah, di kolom 4 ini. Kenapa? Karena untuk mempermudah proses perhitungan. Jadi bisa teman-teman ini ya, pikirkan lagi kalau misalnya kita melakukan kalkulator dengan sudut derajat menit detik, itu kan agak panjang ya dan agak ribet juga. Tapi kalau kita ubah sudutnya ke dalam derajat desimal itu mudah. Bahkan tanpa kita tambah derajat pun di kalkulator itu bisa langsung kita jumlah-jumlahin, kita tambah-tambahin, kita kali-kalikan gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mencari desimal dari sudut dalam derajat menit detik ini adalah seperti ini rumusnya. Nah, ini bisa kalian catat ya. Seperti ini. B5 ini B5 ditambah C5 kemudian dibagi 60 plus D5 yang ini kemudian dibagi 3600. Nanti kemungkinan saya akan membuat video cara mencari manualnya untuk merubah dari derajat menit detik ke dalam derajat desimal. Begitupun sebaliknya. Nah, setelah itu ini kita sudah dapat di kolom 4, kita langsung aja tarik ke bawah. Langsung tarik ke bawah maka otomatis langsung mengikuti rumus yang sebelumnya ya. Setelah itu kita melakukan penjumlahan setiap kolom. Setiap kolom maksudnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini seperti ini. Kalau di Excel maka kita buat terpisah seperti ini karena dalam penjumlahan eh, akan terlihat sedikit sulit kalau misalnya kita menjumlahkan derajat menit detik. Tapi kalau kita pilih pisah-pisah gini derajat menit detik maka ada rumus tersendirinya untuk menambah-nambahnya. Nah, di kolom 1 ini 359 derajat rumusnya seperti ini ya. Kemudian di kolom menitnya rumusnya seperti ini ya, cukup panjang. Bisa teman-teman skip, bisa teman-teman pause dulu. Kemudian di detiknya ini rumusnya ya. Kalau di Excel nih menurut saya jadi lebih panjang rumusnya ya. Cuman lebih rapi kalau di Excel. Kalau di kertas ya cukup memakan waktu juga gitu. Kemudian kita setelah sudah ya kita cari kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Ini kalau dibaca 359 derajat, 32 menit 10 detik. Lalu kita mencari sudut dalam terkoreksi desimal di kolom 5. Seperti ini. Nah, kalau kita pakai perhitungan manual, kita kan biasanya untuk mencari koreksinya pakai derajat menit detik. Yang pertama kita ketemu pasti kan yang derajat menit detik. Tapi kalau di Excel ini kita eh, carinya dapatnya desimal dulu baru nanti kita pecah menjadi derajat menit detik. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Tapi sebelum kita mencari kolom 5, kita harus mencari koreksi terlebih dahulu. Nah, cara koreksi di sini ya rumusnya di sini. Ini rumusnya berdasarkan dengan perhitungan manual yang pernah saya ajarkan ya. Kalau misalnya sudut dalam itu jumlah titiknya dikurang 2 dikali 180. Kemudian kalau dia sudut luar itu jumlah titiknya ditambah 2 dikali 180. Nah, karena ini berhubung sudut dalam berarti ya
sesuai dengan rumusnya yang saya ajarkan tadi, itu dikurang 2 dikali 180. Jumlah titiknya dikurang 2 dikali 180. Nah, tapi kalau misal di Excel itu perhitungan seperti ini. Oke, coba kita telaah lagi ya. Kalau misal di kertas kita menghitung manual, ini jumlah sudutnya ada 4 ya. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikali 180 sama dengan 360. Nah, di sini langsung dapat di kolom sudut terkoreksinya. Kemudian dari koreksi yang kita dapat tadi itu dikurang dengan jumlah sudut yang belum dikoreksi, yaitu ini. Ya. Nah, hasilnya bakal sama seperti ini. Ya, gitu. Ini lebih mudah di manualnya kalau kita pikir. Tapi kalau misalnya di Excel, ya seperti ini rumusnya. Agak jelimet dikit ya. Nah, seperti ini. Setelah kita mencari koreksi, kita mencari kolom 5 ini. Caranya seperti ini. Ya, E5 dari E5 ini. Kemudian kita B19 yaitu B19 ini. Artinya koreksinya itu dibagi dengan 4. Ya. Ya kan tentu teman-teman tahu kan caranya. Berarti yang koreksinya kita udah dapat itu dibagi dengan sesuai dengan jumlah titik kita, lalu kita tambahin dari masing-masing sudut yang kita punya. Nah, disitulah koreksinya. Nah, itu kata saya tadi, mengapa kita ubah ke desimal, derajat desimal, karena mempermudah perhitungan kita gitu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tarik aja kalau kita udah dapat ya, ini rumusnya udah dapat, kita tarik ke bawah. Oh ya, untuk penjumlahan ini yang kedua ini, penjumlahan kedua ini pakai rumus simpel ya, sum aja dijumlahinnya, tarik ke bawah. Setelah itu kita akan mencari kolom 6, 7, 8, dan 9 ini. Kalau tadi kita derajat menit detik kita ubah ke desimal, di sini kita ubah dari desimal menjadi derajat menit detik, seperti itu. Nah, caranya seperti bagaimana? Caranya seperti ini. Untuk derajatnya. Teman-teman pause, catat. Nah, kemudian di sini kolom 7 menitnya. Lalu di sini ada kolom detiknya. Nah, kalau di kolom derajat kita sudah ketemu hasilnya, ini kita langsung tarik ke bawah aja. Begitu juga yang di kolom 7, kolom 8. Kemudian kita mencari radian. Cari radian ini kita boleh cari, boleh enggak ya. Tapi kalau misal teman-teman mencari rumus untuk merubah dari derajat menjadi radian, itu rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Kemudian tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari sudut azimut derajat di kolom 10. Di kolom 10 ini. Nah, seperti ini ya. Caranya seperti ini. Rumusnya. Kalau misalnya kita cari manual, itu kan kita harus mencari dulu X dan Y-nya. Baru kita bisa mendapatkan azimutnya. Tapi di sini kita bisa langsung mencari azimutnya dahulu, kemudian kita bisa cari X-nya kemudian. Caranya rumusnya seperti ini. Tapi harus teman-teman perhatikan lagi bagian kuadrannya ataupun aturan-aturan dalam penjumlahan dan pengurangannya. Oke, kita lihat nih di kolom 10. Di 145 ini kan kita dapat dari lapangan ya. Azimut itu adalah sudut yang diputar dari arah utara itu searah jarum jam ya. Pokoknya setiap titik itu diputar dari searah jarum jam dari arah utara itu. Nah, ini kita dapat dari lapangan. Lalu kita di titik B, azimutnya seperti ini mencarinya. K5 berarti ini ya, sudut sebelumnya itu ditambah dengan 180 derajat. Nah, nanti kita akan tahu kenapa dia ditambah 180 derajat. Kemudian dikurang F7. F7 berarti di sini F7 ya. Betanya dikurang beta. Untuk cara manualnya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya bagaimana cara untuk mencari manualnya, atau nanti kita akan membahas bagaimana cara untuk mencari manualnya
dari apa yang saya terangkan ini. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Tapi ingat, kalau azimut ini saat kita tarik ke bawah itu mungkin perhitungannya agak berbeda. Kenapa? Karena setiap sudut itu punya aturannya. Seperti contoh yang titik D. Kalau yang titik sebelumnya kita plus 180 min dikurang F9 sudut sebelumnya, kalau eh, di kolom 10 yang titik D ini, kenapa dia ditambah 180 dikurang sudut sebelumnya dikurang 360. Nah, jadi ini kalau misalnya kita cari ya teman-teman ya. Kita cari pakai rumus ini, maka hasilnya itu lebih dari 500 derajat. Kalau lebih dari 500 derajat, itu dikurang dengan 360 derajat. Seperti ini. Nah, ya, baru ketemu hasilnya seperti ini. Nanti kita akan koreksi juga dari azimutnya ini dengan XY-nya ini, ya. Lalu ini balik lagi ke 145 derajat. Pastikan pada saat sudut akhir ini harus sama dengan sudut awalnya. Kenapa? Karena kalau nggak sama berarti ada gap di situ, ada koreksinya. Berarti harus sama dari titik awal ke titik akhir itu harus sama azimutnya. Setelah itu kita untuk mencari kolom 11, 12, dan 13. Seperti tadi kita pecah menjadi derajat, menit, detik ya. Lalu di sini jarak sudah kita ketahui, di sini kita tinggal jumlahkan aja. Nah, jarak ini kenapa udah diketahui? Karena kan di sini pakai sudut horizontal ya. Kemudian kalau kita dalam pengukuran misalkan dengan teodolit, pastikan kita mendapatkan benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Otomatis jarak di situ udah ketahui. Jadi komponen utama dalam perhitungan ini adalah kita harus ketahui dulu jaraknya. Dan bisa juga kita cari jaraknya menggunakan X dan Y tadi. Tapi di sini kita sudah tahu jaraknya. Dan sebelumnya teman-teman sudah mencari jaraknya terlebih dahulu bisa menggunakan meteran ataupun dengan jarak optis, yaitu benang atas benang bawah kali 100. Oke, kemudian kita setelah menjumlahkan jaraknya, lalu kita mencari kolom 15, yaitu untuk mencari fx-nya. Karena untuk mencari koordinat x dan y, itu rumusnya adalah fx ditambah dengan koordinat sebelumnya. Koordinat sebelumnya yang ada. Nah, ini yang kita dapat di lapangan. Ini bisa kita dapat dari GPS atau dari handphone, bisa juga, tapi kurang akurat kalau dari handphone. Oke, kita cari di fx-nya. Rumus dasar itu adalah D dikali sin alpha. Sin alpha itu adalah azimutnya, ya, azimut yang ini. Kalau misalnya perhitungan sederhana kayak gini rumusnya simple, tapi kalau di Excel pakai kayak gini. Ya, ada radiansnya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan. Lalu di FV-nya itu pakai cos, bukan pakai sin ya. Ini semua nih dasarnya dari manualnya, dari rumus dasarnya. Ada di video saya sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Oke, kita lanjut. Rumusnya seperti ini, kita tarik ke bawah. Setelah dapat, kita jumlahkan. Nah, di sini ini adalah koreksi dari X dan Y-nya. Sebelum kita jumlahkan dengan sudut sebelumnya untuk mencari koordinat titik selanjutnya, itu kita cari koreksi dulu. Sama halnya seperti sudut dalam ini yang kita koreksi ini. Nah, caranya seperti ini. Nanti bisa saya tampilkan rumusnya itu ya. Seperti ini rumusnya. O6, O6. O6 berarti ini ya. Jarak ini dibagi dengan O16. O16 berarti jumlahnya tadi itu. Lalu dikali dengan P16. P16. Nah, ini berarti ya. P16 yang ini. Dikali P16 ditambah dengan P6. P6 itu yang ini. Terus kita tarik aja ke bawah. Tarik ke bawah. Sama juga yang ini, sama kayak gitu, tarik ke bawah. Ya.
Lalu di sini setelah kita dapat hasilnya semua nih, baru kita cari koordinat X dan Y-nya. Caranya seperti apa? Kita lihat. T5 ditambah R6 seperti kata saya tadi, hasil perhitungan koreksi kita tadi ditambah dengan sudut sebelumnya. T5 yaitu ini ditambah dengan TR6 R6 nih, R6 ya. R6 itu ini. Ya kan? Kemudian kita tarik ke bawah, tarik ke bawah. Ya. Kalau saran saya jangan kita asal tarik ke bawah, tapi harus kita benar-benar cek rumusnya apakah benar penjumlahannya. Karena saya pernah kejadian menghitung kayak gitu, saya tarik ke bawah, ternyata ada yang rumusnya tuh ngikut di sebelumnya. Padahal mestinya A di jumlah B, ini malah A di jumlah A karena mengikut rumus sebelumnya. Jadi kita harus wajib cek apakah ada kesalahan. Nah, untuk rumus Y juga seperti itu untuk Y-nya. Nah, setelah dapat semua, baru kita periksa kembali. Untuk azimutnya yang kata saya tadi, ya. Di sini kita lihat, tentu teman-teman harus tahu dulu aturan dari kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kalau itu min plus kuadran berapa, min kuadran berapa, plus min kuadran berapa, min itu kuadran berapa. Dan aturan-aturannya. Kalau kuadran 1 itu tidak ditambah atau dikurang dengan 180 derajat. Kalau kuadran 2 itu plus min itu dikurang dengan 180 derajat. Kalau kuadran 3 min plus itu ditambah dengan 180 derajat. Tapi kalau dia kuadran 4 min itu dikurang dengan 360 derajat. Kita lihat di sini. Di sini kuadran 2. Cek. Oh, itu yang ini ya. Karena di sini sudah dapat dari lapangan. Kita cek yang ini. Ini plus, X-nya plus, ini min. Berarti ada kuadran 2. Aturan kuadran 2 itu dikurang dengan 180 derajat. Kita cek azimutnya. Azimut B ditambah 180 derajat. Ya, ditambah 180 derajat. Kalau kuadran 2 itu ditambah dengan 180 derajat. Sorry ya. Oke. Di sini juga kuadran 2 ditambah dengan 180 derajat. Nah, di sini yang kata saya tadi itu. Di titik D, titik terakhir, itu kuadran 4. Kuadran 4 berarti dia dikurang dengan 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita sudah cek semua. Kalau sudah, berarti perhitungan selesai. Kita bisa koreksi-koreksi lagi, atau kalau ada yang mau dirubah, ada yang mau ditambahkan, bisa teman-teman variasikan. Kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana rumus manualnya, bisa cek di rumus saya, video saya sebelumnya tentang saya menjelaskan itu, perhitungan sudut jurusan kalau nggak salah ya, perhitungan sudut jurusan. Lalu mungkin nanti next video saya mau buat bagaimana cara cari manualnya dari derajat menit detik ke desimal, atau dari desimal ke derajat menit detik, seperti itu. Oke, saya kira video kali ini cukup. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman dan pekerjaan maupun tugas ya. Karena ada yang sering bertanya kepada saya, terutama untuk teman-teman kuliah ya, dan saya juga masih kuliah. Itu bagaimana cara penyelesaian perhitungan-perhitungan seperti ini. Oke, sudah saya buatkan. Semoga ini bisa membantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.